Benang merahnya juga semakin jelas sekarang, yaitu ada berita pada tahun 2016 yang lalu. Ada berita yang berjudul A.A. Gym ternyata adalah penggagas pendirian TV 212, Koperasi Syariah 212, Minimarket 212, hingga Bank 212. Nah, ini ada berita yaitu dari bangkapos.com yang membuat saya geleng-geleng kepala, yaitu dengan judul A.A. Gym gagas pendirian TV 212, Koperasi Syariah 212, Minimarket 212, hingga Bank 212. Pantesan ya, di Koperasi Syariah 212 jabatan A.A. Gym mentereng, yaitu di organisasi struktur Koperasi Syariah 212 di posisi yang paling atas lah, yaitu Dewan Penasehat. Nah, dari sini beritanya kurang lebih seperti inilah. Aksi damai yang lalu ya, pada tahun 2016. Ini berita lama, yaitu berita tahun 2016. Nah, saat ini kan memang nama A.A. Gym tercatut, yaitu nama A.A. Gym dalam struktur Koperasi Syariah 212. Dan Koperasi Syariah 212 diduga mengalir dana dari ACT, yaitu sebesar 10 miliar. Nah, ini 2016 yang lalu, yaitu dalam berita bangkapos.com. Aksi damai 2 Desember berlalu. A.A. Gym jadikan momentum itu untuk menggagas pendirian TV 212, Bank Islam 212, Koperasi Syariah 212, sampai Minimarket 212. Ide tersebut dilempar pengasuh pondok pesantren Daarut Tauhid Bandung lewat Instagramnya pada Selasa 6 Desember 2016 yang lalu. Ia pun pada waktu itu menulis pesan untuk melepas gagasan tersebut untuk mendapatkan dukungan dari jamaah maupun followernya di Instagram. Sepertinya harus ada langkah bersama untuk meningkatkan perekonomian umat yang dikelola dengan niat baik dan profesional. Bagaimana menurut sahabatku? Tulis suami Teteh Nini itu. A.A. Gym pantas mewacanakan ide tersebut karena sang ulama memang salah satu tokoh agama yang amat bersemangat menggelorakan bela agama dalam aksi damai 2 Desember lalu. A.A. Gym juga yang aktif mengkampanyekan aksi damai tanpa kekerasan. Nah, itu patut diacungi jempol lah. Aksi yang harus tertib dan bermartabat. Pesan-pesan A.A. Gym saat aksi damai juga mengena. Saat itu ia berpesan agar jamaahnya tidak hanya sibuk mempersoalkan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tapi juga menjadikan momentum ini sebagai introspeksi diri. Kita sibuk membahas kata-kata tak bijak, tapi kalau kita tidak bicara baik itu percuma, kata A.A. Gym saat memberi ceramah di mimbar Monas pada Jumat 2 Desember 2016 yang lalu. A.A. Gym mengatakan bahwa umat Islam harus memperbaiki diri dari kejadian penistaan agama. Dia juga mengajak agar masa tidak marah. Kita boleh beda, tapi marah jangan, ujar A.A. Gym tambahnya saat itu. Dan ide A.A. Gym mendirikan TV 212, Bank Islam 212, Koperasi Syariah 212, sampai Minimarket 212 itu mendapat respon beragam dari para followernya. Dari komentar para pengikut-pengikutnya atau para followernya, semua setuju banget, yaitu momentum tersebut dijadikan A.A. Gym yaitu untuk mendirikan TV 212, Bank Islam 212, Koperasi Syariah 212, sampai Minimarket 212. Nah, dengan seiringnya berjalan waktu, ya memang nama 212 mulai tahun 2017, 2018, 2019 sangat jaya-jayanya. Bahkan Koperasi Syariah 212 juga mendirikan Minimarket 212 dan tersebar di pelosok penjuru kota di tanah air. Nah, tapi seiring waktu akhirnya ada yang mengalami bangkrut. Dan bahkan sekarang ini malah diduga ada penyelewengan dana sebesar 10 miliar dari ACT. Yang sekarang ACT sudah ditetapkan 4 tersangka, yaitu pendiri dan direktur ditahan oleh pihak kepolisian. Dan sekarang Koperasi Syariah 212 yang digagas berdirinya oleh A.A. Gym ini akan dipanggil pengurusnya untuk dimintai keterangan. Apakah menerima dana tersebut? Jika menerima, digunakan apa saja? Ya, kemungkinan keterangannya seperti itulah besok yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan yang membuat heboh pada saat itu, di website dari Koperasi Syariah 212 ternyata mencantumkan nama A.A. Gym di situ.
Ternyata benang merahnya juga semakin jelas sekarang. Yaitu ada berita pada tahun 2016 yang lalu, yaitu tepatnya 6 Desember 2016 yang lalu. Ada berita yang berjudul A.A. Gym ternyata adalah penggagas pendirian TV 212, Koperasi Syariah 212, Minimarket 212 hingga Bank 212. Nah, sekarang juga semakin jelas kan, ternyata penggagas berdirinya Koperasi Syariah 212 adalah A.A. Gym itu sendiri. Ya pantas sajalah A.A. Gym mendapatkan jabatan yang mentereng di Koperasi 212. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bareskrim Polri menyatakan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT dari donasi Boeing diduga dipakai tak sesuai peruntukannya sebesar 34 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar 10 miliar mengalir untuk Koperasi Syariah 212. Wakil Direktur TV Deksus Bareskrim Polri Kombes Celsius Asegaf menyebut program yang sudah terlaksana memakai dana CSR Boeing itu sejumlah 103 miliar dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya, kata Helvi dalam jumpa pers di Mabes Polri pada Senin 25 Juli. Helvi menyebut dana donasi yang diduga diselewengkan itu dipakai untuk sejumlah kegiatan, yang paling besar untuk pengadaan truk dan Koperasi Syariah 212. Rinciannya, pengadaan armada untuk sekitar 10 miliar, program Bigfoot Bus sebesar 2,8 miliar, hingga pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya sekitar 8,7 miliar. Untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar. Kemudian untuk dana talangan CV San 3 miliar. Selanjutnya kemudian dana talangan untuk PT MBKS 7,8 miliar. Sehingga total semuanya yaitu 34 miliar, ujarnya. Terungkap, Koperasi Syariah 212 terima ACT menyeret nama Kiai Haji Abdullah Gim Namsiar, A.A. Gym. A.A. Gym adalah Dewan Penasihat di struktur Koperasi Syariah 212. Ternyata Koperasi Syariah 212 didanai dari uang Boeing yang seharusnya untuk korban kecelakaan Lion Air. Koperasi Syariah 212 itu penasihatnya adalah Kiai Haji Abdullah Gim Namsiar dan Yusuf Muhammad Martak adalah Ketua Dewan Pengawas Operasional. Tambah salah satu warganet. Bahkan diketahui aksi damai 2 Desember 2016 yang lalu, A.A. Gym menjadikan momentum untuk menggagas pendirinya TV 212, Bank Islam 212, Koperasi Syariah 212, sampai Minimarket 212. Ide tersebut dilempar pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung lewat akun Instagramnya pada Selasa 6 Desember 2016 yang lalu. Ia menuliskan pesan untuk melepas gagasan tersebut untuk mendapat dukungan dari jemaah maupun followernya di akun Instagramnya. Sepertinya harus ada langkah bersama untuk meningkatkan perekonomian umat yang dikelola dengan baik dan profesional. Bagaimana menurut sahabatku, tulis suami Teteh Nini itu. A.A. Gym pantas mewacanakan ide tersebut karena sang ulama memang salah satu tokoh agama yang amat bersemangat menggelorakan bela agama dalam aksi damai 2 Desember lalu. A.A. Gym juga yang aktif mengkampanyekan aksi damai tanpa kekerasan, aksi yang harus tertib dan bermartabat. Pesan-pesan A.A. Gym saat aksi damai juga mengena. Saat itu ia berpesan agar jamaahnya tidak hanya sibuk mempersoalkan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tapi juga menjadikan momentum itu sebagai introspeksi diri. Kita sibuk membahas kata-kata tak baik, tapi kalau kita tidak bicara baik itu percuma, kata A.A. Gym saat memberi ceramah di mimbar Monas pada Jumat 2 Desember 2016 lalu. A.A. Gym juga mengatakan bahwa umat Islam harus memperbaiki diri dari kejadian penistaan agama. Dia juga mengajak agar masa tidak marah. Kita boleh beda, tapi jangan marah, ujar A.A. Gym tambahnya. Dan ide A.A. Gym mendirikan TV 212, Bank Islam 212, Koperasi Syariah 212, sampai Minimarket 212 itu mendapatkan respon dari beragam para followernya.